Part 14. Chris yang terjatuh menahan rasa sakit yang ia terima sekaligus menyadari kalau lukanya cukup dalam setelah pertarungan tersebut. Dia pun mencoba mencari cara agar pendarahannya bisa berhenti sesegera mungkin, dan tak berselang lama, suara Roman pun terdengar oleh Chris dengan menggunakan teknik telepati, dengan Roman yang menyuruh Chris untuk mengaktifkan tubuhnya dengan aura, agar dia bisa menghentikan pendarahan dari luka yang ia terima. Dan setelah menggunakan aura sesuai petunjuk dari tuannya Roman Dimitri, pendarahan dari luka yang ia terima pun bisa berhenti dan bisa berdiri kembali. Setelah melihat Chris yang bisa bangkit setelah pertarungan tersebut, pembawa acara dari pertarungan itu pun meminta kepada Chris selaku pemenang dari Free Festival tersebut untuk tunduk dan memberikan hormatnya kepada Kaisar Valhalla. Namun, Chris yang melihat ke arah Kaisar itu pun berkata dalam hatinya, kalau hanya ada satu orang yang akan ia hormati sepanjang hidupnya, antara bukan dan yang lain adalah Roman Dimitri. Kemudian dia pun lalu bersujud menghadap Roman sambil menunjukkan pedangnya, yang membuat para penonton yang melihat itu pun terkejut, karena mereka anggap kalau Chris benar-benar tidak menghormati dan mengabaikan kaisar mereka yang tepat ada di depannya. Ketika para petinggi Valhalla mempertanyakan tindakan Chris tersebut, apakah diperbolehkan seseorang melakukan hal itu? Meski Chris orang asing dari tempat mereka, tapi tindakannya sangatlah menghina kaisar mereka. Tak lama, Kaisar Valhalla yang mendapatkan perlakuan tersebut pun lalu bertanya tentang namanya Chris. Dan setelah Chris memberitahukan namanya, Kaisar Valhalla pun lalu berkata kembali, kalau dia sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dicapai oleh Chris yang notabene bukan penduduk Valhalla asli. Karena, apa yang Chris dapatkan dari pertarungan tersebut akan sulit didapatkan oleh orang lain, serta, berkat Chris juga yang menunjukkan pertarungan yang begitu menakjubkan, Kaisar Valhalla berkata kalau dia sangat menikmati melihat pertarungan tersebut. Namun terlepas dari itu, Kaisar Valhalla yang tersinggung dengan tindakan Chris tersebut kepadanya. Dia pun lalu bertanya, apa alasan dibalik tindakannya tersebut? Meski omongannya seperti akan memberikan hukuman terhadap Chris, Kaisar Valhalla berkata kalau dia tidak ingin memaksakan hukum dari wilayahnya kepada orang yang notabene berasal dari luar wilayahnya. Hanya saja Kaisar Valhalla berkata kalau dia penasaran, sebab jarang sekali orang yang berani melakukan tindakan yang seperti Chris lakukan selagi dia ada di hadapannya. Chris yang mendapat pertanyaan tersebut pun dengan tenang dia menjawab, kalau sama seperti para pejuang Valhalla yang mempertaruhkan nyawa mereka kepada Kaisar Valhalla, dirinya juga naik ke panggung dan mempertaruhkan segalanya untuk tuannya Roman Dimitri, dan Kaisar yang mendengar itu pun mulai tertarik terhadap Chris. Lalu berkata kembali, kalau Chris yang masih muda tapi sudah mendapatkan kemampuan yang dibilang sudah mumpuni sebagai seorang pejuang Valhalla, ditambah dengan kesetiaannya terhadap tuannya Roman Dimitri, Kaisar berkata kalau Chris adalah aset yang sangat berharga, dan karena hal tersebut, Kaisar Valhalla yang mencoba membujuk Chris untuk bergabung dengan Kekaisaran Valhalla pun berkata, kalau Valhalla adalah kekaisaran yang selalu menghargai talenta hebat seperti Chris, dan bagi mereka yang berpotensi, Kaisar berkata kalau tempat mereka sebagai surga bagi orang-orang tersebut. Lalu, Kaisar pun memberikan penawaran terhadap Chris. Kalau Chris bersumpah setia kepadanya di detik itu juga, Kaisar Valhalla berkata kalau dia akan menganugerahi hadiah yang melampaui apapun yang bisa diberikan oleh tuannya Roman Dimitri. Namun, Chris dengan tegas berkata, kalau tanpa bantuan tuannya, dia pasti tidak akan mencapai level yang sekarang ia capai. Dan karena hal tersebut, Chris berkata kalau nilai yang Kaisar cari dari dirinya, seharusnya ia cari dari tuannya Roman Dimitri. Dan meski Chris menghargai tawaran yang diberikan oleh Kaisar tersebut, Chris berkata kalau dia harus menolak tawaran tersebut. Dan karena tawaran ditolak mentah-mentah oleh Chris, Kaisar Valhalla menyerah untuk membujuknya, kemudian mengumumkan,
kalau acara Free Festival sudah selesai dan akan memberikan hadiah dalam jumlah yang besar untuk pemenangnya. Setelah beberapa waktu berlalu, di kediaman Marques Belfiore, dia yang merasa kesal dengan kemenangan dari Chris pun memberikan tamparan kepada Viscount Jonathan. Karena bualannya tersebut, dia dipermalukan di hadapan Kaisar Valhalla dan menjadi bahan olok-olokan semua orang, dan Viscount Jonathan yang meminta maaf dengan hal tersebut, dia pun mendapatkan tendangan yang tepat ke arah mukanya tersebut, dan ketika ia mendapatkan tendangan bertubi-tubi dari Marques Belfiore, dia memohon dan meminta satu kesempatan lagi untuk mengurus Roman dan pasukannya dengan segala cara yang ia bisa. Namun, Marques Belfiore tidak mau memberikan kesempatan tersebut dan berkata, kalau dia akan menyerahkan semuanya kepada Barbossa dan berharap, kalau Barbossa bisa melakukan tugasnya dengan baik. Di tempat Roman beristirahat, tepatnya di waktu malam harinya, ketika Roman sedang terduduk merenung, dia pun didatangi oleh seorang pelayan yang membawa hidangan minuman, dan setelah menuangkan minuman tersebut, pelayan itu pun dengan berbisik-bisik berkata kepada Roman untuk jangan memakan atau meminum apapun. Karena Barbossa sudah mulai membuat pergerakan, dan di sisi Roman, sambil meraih minuman tersebut, dengan teknik telepatinya, dia bertanya siapa pelayan tersebut, sehingga pelayan itu pun terkejut, karena ia mendengar suara Roman yang menggema di kepalanya. Kemudian, dia pun memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah seseorang yang tergabung dalam kelompok yang menghormati Morales, dengan bertujuan melindungi Roman dari tindakan pengecut yang dilakukan oleh Barbossa. Setelah Roman mengetahui kalau dia pro terhadap Morales yang menjunjung tinggi nilai seorang pejuang, ketika Roman meminum minuman yang ia sajikan, pelayan itu pun terkejut dan berkata, apa yang Roman lakukan? Mungkin, minuman yang Roman minum sudah diberikan racun oleh Barbossa. Namun, Roman dengan santainya, dia berkata kalau dia sudah tahu kalau Barbossa mahir terhadap racun. Namun, racun yang disiapkan oleh Barbossa tidak akan berdampak kepadanya. Namun terlepas dari itu, Roman berkata, jika pelayan tersebut benar-benar ingin membantunya, bisakah dirinya membuktikan keberadaan racun dengan apa yang tersisa di gelas yang baru Roman minum? Dan pelayan itu pun menyanggupinya. Tapi masalahnya adalah waktu, karena, bahkan jika dirinya menunjukkan bukti setelah acaranya selesai, itu tidak akan serius kalau yang mengajukan bukti tersebut datang dari orang yang kalah. Namun, Roman menyuruhnya untuk jangan terlalu khawatir, karena, jika pelayan tersebut memberikan hasil yang Roman inginkan, Roman berjanji akan memberikan hasil yang pelayan dan kelompok yang pro terhadap Morales inginkan. Setelah beberapa waktu berlalu, Roman pun memulai rencananya dan menuju ke tempat kepala pelayan. Dengan dalih ia diracuni, dia pun terus menampar kepala pelayan tersebut untuk mengaku. Karena ia terus berkata kalau dia tidak mempunyai apapun untuk disembunyikan. Dan karena hal tersebut, Roman pun menyuruhnya untuk memanggil orang yang bisa bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan tak berselang lama, Viscount Jonathan yang berlari tergesa-gesa ke tempat tersebut. Setelah memasuki ruangan itu, Viscount Jonathan pun dengan nada tinggi menyuruh Roman untuk menghentikan tindakannya dan bertanya, apa yang membuat Roman melakukan tindakan tersebut? Dan Roman dengan tegas, dia berkata kalau di beberapa waktu yang lalu, pelayan di tempatnya tersebut menyajikan teh beracun. Dan setelah itu, Roman berkata kalau kepala pelayan memberikan para pelayan sekantung emas seakan-akan memuji tindakan mereka. Dan karena hal tersebut, Roman berasumsi, kalau seseorang sedang merencanakan hal kotor, agar dirinya bisa kalah dalam panggung festival yang akan diadakan tak lama lagi. Tanpa sepengetahuan Viscount Jonathan kalau Roman sudah tahu tentang kebusukan dari Barbossa tersebut, Viscount Jonathan yang mengira kalau tindakan Barbossa sudah diketahui oleh Roman Dimitri, dia pun mencoba menyangkalnya dengan berkata kalau itu sangatlah mustahil, karena festival tersebut adalah panggung yang sangat suci, dan seandainya hal tersebut benar-benar terjadi,
Viscount Jonathan berkata kalau dia akan mengambil tindakan dan menghukum orang tersebut dengan sangat tegas. Namun tuduhan yang dilontarkan oleh Roman sangatlah tidak masuk di akal. Dan jika Roman securiga dan setakut itu dengan apa yang telah ia alami, Viscount Jonathan menyuruhnya untuk membatalkan panggung festival tersebut dan mereka akan mencari pengganti Roman Dimitri di panggung festival tersebut. Namun, Roman berkata kalau dia tidak akan mengundurkan diri dan akan dilangsungkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun terlepas dari itu, Roman berkata kalau dia tidak ada niatan untuk membiarkan insiden tersebut berlalu begitu saja. Dan jika ditemukan racun dalam teh yang ia minum, Roman berkata kepada Viscount Jonathan, kalau Viscount Jonathan harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di kediaman Marques Belfier, dia yang sudah tahu tentang kabar Roman mengamuk dan mengetahui kalau dia sudah diracuni, dia pun lalu bertanya kepada Barbossa, apakah akan baik-baik saja setelah Roman mengetahui kejadian tersebut? Dan Barbossa, dengan tenang berkata kepada Marques Belfier, apakah Marques Belfier tahu alasan kenapa dirinya menyukai racun yang selalu ia gunakan? Racun tersebut cara kerjanya berbeda dengan racun pada umumnya, karena ketika racun itu telah memasuki tubuh seseorang, racun tersebut hanya memiliki efek yang begitu ringan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, racun tersebut akan mengganggu mana dari orang tersebut dan membuatnya menjadi pucat. Dan karena hal tersebut, Barbossa pun berpikiran, kalau di detik itu, Roman pasti sangat percaya diri karena tidak mendapatkan efek dari racun yang ia konsumsi. Dan di sisi Marques Belfier, dia yang mendengar perkataan dari Barbossa pun tersenyum senang. Karena ia pikir, kalau Barbossa adalah orang yang sangat hebat, sekaligus anjing yang sangat setia dari Progressive Faction, yang ideal untuk membawa final menjadi semakin hidup. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.